Halo teman-teman, selamat datang dan selamat menyimak materi yang akan kami jelaskan dalam video ini. Kita akan membahas materi mengenai modal kerja. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iputu Mas Oktaviana, yang kedua Made Indah Prasetya Dewi, yang ketiga Nikadek Ayu Lestari, yang keempat Gusti Ayu Komang Fiona Ari Susanti, yang kelima Nikadek Wiwi Desila Serlita Dewi, yang keenam Niputu Ayu Redia Utari, yang ketujuh Putu Sri Suryani. Mari kita masuk ke materi. Sebelum membahas modal kerja, mari kita cari tahu apa pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau individu, untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk mengelola dana secara efisien dan efektif guna memaksimalkan nilai aset dan mengoptimalkan pengguna sumber daya keuangan. Dalam konteks perusahaan, manajemen keuangan juga mencakup pengambilan keputusan strategis terkait investasi, pendanaan, dan dividen. Nah, adapun poin-poin materi yang akan kita bahas yaitu: yang pertama ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang kedua, pengaruh meningkat dan menurunnya aktiva lancar dan hutang lancar. Yang ketiga, ada alternatif kebijakan pendanaan modal kerja. Yang keempat, ada jenis model kerja. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, tujuan manajemen modal kerja. Yang ketujuh, penentuan kebutuhan modal kerja. Yang kedelapan, kesimpulan dan materi. Dan juga ada pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Modal kerja muasalnya dari perhitungan selisih di antara aktiva lancar dan hutang lancar. Perlu sekali jika ingin memulai usaha untuk memahami konsep modal kerja agar bisnis yang tengah dirintis dapat berjalan dengan lancar. Jangan sampai suatu usaha terkendala karena kekurangan modal kerja. Jadi sifatnya modal kerja ini untuk tujuan jangka pendek. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Munawir 2010, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang, maupun persediaan. Yang kedua ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jasa waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang akan diperlukan semakin besar. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh meningkatnya aktiva lancar dan hutang lancar. Meningkatnya aktiva lancar memiliki potensi untuk menghasilkan pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas meningkat, risiko menurun. Aktiva lancar yang meningkat dapat mengindikasikan likuiditas yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Yang kedua yaitu net working capital atau NWC bertambah besar. NWC adalah perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Jika aktiva lancar meningkat lebih dari kewajiban lancar, NWC akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Meningkatnya hutang lancar juga memiliki dampak yang berbeda. Pertama, terhadap rasio hutang lancar atas total aktiva meningkat. Yang kedua, biaya-biaya menurun. Yang ketiga, net working capital menurun. Selanjutnya itu pengaruh menurunnya aktiva lancar dan hutang lancar. Menurunnya aktiva lancar dapat menyebabkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya profitabilitas, meningkatnya risiko. Penurunan aktiva lancar bisa mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengambil peluang usaha yang muncul. Ini mungkin berdampak negatif terhadap ketersediaan likuiditas yang dapat mengurangi profitabilitas. Di sisi lain, jika aset lancar menurun, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Yang kedua, net working capital menurun. Jika penurunan aktiva lancar lebih besar daripada penurunan kewajiban lancar, net working capital NWC akan menurun. Ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, yang berdampak pada likuiditasnya. Alternatif kebijakan pendanaan modal kerja, yang dimana pendekatan moderat akan berfokus pada menjaga keseimbangan antara likuiditas atau kemampuan untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek dan efisiensi operasional. Ini berarti mencoba untuk mempertahankan tingkat yang sehat dari aset yang dapat dengan mudah dicairkan dan kewajibannya harus segera dipenuhi sambil memaksimalkan kinerja bisnis. Selanjutnya ada pendekatan agresif terhadap modal kerja, mungkin melibatkan strategi yang lebih risiko dengan meningkatkan penggunaan utang atau memperpanjang periode pembayaran kreditur. Ini bisa memberikan lebih banyak likuiditas untuk digunakan dalam operasi sehari-hari atau investasi lebih lanjut, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, pendekatan konservatif terhadap modal kerja akan cenderung memilih untuk menjaga tingkat likuiditas yang tinggi dengan membatasi penggunaan hutang dan memperpendek periode pembayaran. Berikutnya bagian 4, yaitu ada jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital, modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen tidak berubah secara signifikan meskipun ada fluktuasi dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, modal kerja primer atau primary working capital adalah jumlah modal kerja minimum yang diperlukan untuk menjaga operasi sehari-hari perusahaan. Contohnya, perusahaan retail harus memiliki modal kerja primer yang mencukupi untuk membeli persediaan yang akan dijual. Yang keempat yaitu ada modal kerja variabel atau variable working capital, mengacu pada bagian dari modal kerja yang dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam kondisi bisnis atau keadaan tertentu. Yang kelima ada modal kerja musiman adalah jenis modal kerja variabel yang berubah-ubah karena fluktuasi yang terjadi secara musiman dalam aktivitas bisnis. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi dalam industri pariwisata mungkin membutuhkan modal kerja yang lebih besar selama musim liburan, sementara perusahaan yang menjual produk terkait musim mungkin mengalami fluktuasi besar dalam persediaan dan piutang selama musim tertentu. Selanjutnya kita ada di materi kelima, kelebihan dan kekurangan modal kerja. Kelebihan modal kerja yang pertama, liquidity management. Modal kerja membantu perusahaan untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai, memastikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, operational flexibility. Modal kerja yang cukup memberikan fleksibilitas operasional untuk menanggapi perubahan kebutuhan bisnis dan peluang pasar. Yang ketiga, pembiayaan rutin. Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk menutupi biaya rutin seperti pembayaran gaji, sewa, dan utilitas. Next, kekurangan modal kerja. Yang pertama, biaya tambahan. Mengamankan modal kerja tambahan bisa menghasilkan biaya tambahan, terutama jika perusahaan harus mengandalkan sumber finansial eksternal. Yang kedua, potensi overtrading. Terlalu banyak modal kerja dapat memicu overtrading, di mana perusahaan membeli atau memproduksi lebih dari yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko persediaan barang yang berlebihan. Yang ketiga, risiko bunga. Penggunaan utang untuk membiayai modal kerja dapat meningkatkan risiko terkait perubahan tingkat suku bunga. Jadi, sangat penting untuk menyesuaikan kebutuhan modal kerja dengan karakteristik bisnis dan industri untuk mengoptimalkan manfaatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen modal kerja agar tercapainya keseimbangan antara laba dan risiko, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan, yaitu peningkatan laba dan penurunan risiko. Selain itu, modal kerja juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Dengan modal kerja cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikian rupa sehingga jumlah net working capital atau aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang diinginkan tetap dapat dipertahankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kebutuhan modal kerja.
Yang pertama, metode keterikatan dana. Suatu pendekatan dalam manajemen keuangan yang menghubungkan penggunaan dana dengan tujuan atau proyek tertentu. Hal ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan maksud yang ditetapkan. Metode ini membantu memonitor dan mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan untuk setiap tujuan atau proyek. Dan yang kedua, metode perputaran aset. Metode perputaran aset atau dalam bahasa Inggris disebut asset turnover adalah rasio keuangan yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.